Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fahma amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi kita bisa menjalani pelajaran hari ini ya dengan penuh semangat, juga dengan penuh berkah. Begitu ya. Nah, biar tambah berkah dan juga biar tambah apa istilahnya? Biar tambah adem gitu ya. Ini kan hawanya panas loh. Oh, kipas-kipas. Biar tambah adem hati dan juga pikiran dan juga badan kita. Kita membaca ayat Al-Qur'an terlebih dahulu. Kita membaca Ad-Duha saja. Begitu ya. Bareng-bareng semua bersuara, semua keras. Semangat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillah sudah berdoa, sudah baca Quran. Ya, ada yang beda hatinya? Alhamdulillah hari ini hadir semua? Hadir. Nihil ya? Alhamdulillah. Bersih ruangannya, kelasnya? Baik, sudah disapu, sudah dipel juga tadi Mbak Nisvia sudah ngepel ya. Nah, luar biasa. Baik, hari ini biar semakin semangat, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Tepat di situ, tetap di situ ya. Baik, semua angkat tangannya. Ya, angkat tangan ke atas. Ikuti apa yang saya katakan, ya. Tangan ke atas, ya. Ke depan, ke samping, ke bawah. Oke, ikut. Hari ini kita belajar tentang tata cara sholat jenazah, ya. Apa mas? Tata cara sholat jenazah. Namanya belajar harus punya tujuan. Ini tujuannya ya mas Mbak. Tujuan belajar kali ini adalah, coba dibaca Mbak siapa ya, Mbak Rizka Nurul, dibaca yang keras. Satu kelas ini kan bermacam-macam ya, cara belajar, senang belajar, kemudian minatnya dan lain sebagainya, kemampuannya. Nah, nanti saya akan mengelompokkan kalian semua menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan apa? Hasil tes. Nanti saya tes sesuai dengan hasil tes, sesuai dengan hasil assessment. Nanti kelompok yang senang belajar dengan gaya belajar melihat ya, melihat video atau apa namanya? Visual, silakan jadi satu. Yang suka mendengar jadi satu. Yang suka mempraktekkan kemudian nanti apa yang saya nilai? Dari prosesnya itu saya akan dampingi tiap kelompok. Tiap kelompok saya dampingi, kemudian saya lihat apa namanya kemampuannya di tiap kelompok. Saya harapkan karena sudah belajar sesuai dengan kemampuannya, nanti hasilnya bisa bagus. Begitu ya? Nah, pertanyaan ada 3. 1. Coba Mas Alfa, apa kamu pernah melakukan takziah di tempat orang meninggal? Pernah. Oke, bagus. Mbak Afisa, pernah takziah di tempat orang meninggal? Pernah. Mbak Areta pernah takziah? Pernah. Mbak Tisha pernah takziah? Project penguatan, bulet PKK temen pene. Pak project penguatan
profil pelajar RA rahmatan lil alamin ya, begitu ya. Selain berpancasila, kalian juga belajar yang rahmatan lil alamin. Apa itu? Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu P5-nya, bernalar kritis, kreatif dan seterusnya. Yang PPRA adalah apa? Wah, artinya apa? Keteladanan, kepeloporan. Begitu ya. Nanti setelah belajar ini saya harap nanti semua bisa menjadi orang yang bertakwa, beriman dan juga menjadi pelopor yang baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes ya. Saya akan melakukan tes, nanti saya kirim tesnya ke WA kalian, ke grup ya. Dan kalian harus mengerjakan sehingga nanti ada hasilnya agar saya bisa membentuk kelompok sesuai kemampuannya. Ada 2 tes. Yang pertama tes pengetahuan tentang sholat jenazah. Yang kedua tes tentang gaya belajar kalian. Ya, saya kirim ya. Oke, sudah semua ya. Oke, saya cek dulu hasilnya. Nanti langsung saya buat kelompok. Begitu ya. Kalian tunggu dulu, bisa buka materi dulu nggak apa-apa. Baik, saya sudah selesai melihat hasil tes dan sudah saya buat kelompok sesuai dengan hasil tes tadi. Begitu ya. Nah, setelah ini saya minta kalian berkelompok sesuai dengan apa yang saya bagi. Paham? Oke. Nah, ini ada 3 kelompok. Yang pertama visual, kemudian auditori yang suka dengan mendengar, dan kinestetik yang suka melakukan ya. Silakan, karena kalian pendekatan visual, tonton video tentang tata cara sholat jenazah dan dirangkum di LKPD. Ini linknya saya kirim ke grup ya, ditonton dan ditulis hasilnya. Yang Afisa, Aufa, ini saya kirim tentang sholat jenazah juga, tapi bukan video tapi gambar ya. Saya kirim gambar, ini khusus buat Aufa dan kawan-kawan. Regina Tias ya, ini melihat, mendiskusikan tentang sholat jenazah ya. Tias dan kawan-kawan. Kevin, ini tentang sholat jenazah tapi kasusnya lebih kompleks. Kasusnya jenazah yang meninggal karena kecelakaan dan dia hancur badannya, kira-kira bagaimana. Nah, kemudian untuk auditori, silakan Caca, Mutamakin dan Najwa dengarkan ceramah ini. Ya, Caca bisa, Kikin bisa, atau Najwa bisa. Ini untuk auditori yang Caca, Mutamakin dan Najwa, silakan dengarkan ceramah berikut ini yang saya kirim di grup. Ini untuk Caca, Kikin dan kawan-kawan. Sudah. Untuk Nisvia, Hana dan kelompoknya Areta, nanti saya ke situ, saya bimbing, saya jelaskan. Kemudian untuk Tisha, Dian dan Restu juga saya bimbing ke situ. Paham ya? Oke, nanti berurutan dari kelompoknya Nisvia dulu, kemudian ke kelompoknya Areta, kelompoknya Tisha, kelompoknya Dian Maharani dan Restu. Nisvia dan kawan-kawan. Ini kalian gaya belajarnya senang mendengar toh tadi? Ya. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sholat jenazah yang baik dan benar. Ya. Jadi sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu. Satunya ain apa? Kifayah. Kifayah itu artinya apa? Jika sudah ada yang mengerjakan, melakukan, berarti semua sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau belum ada, semua berdosa. Misalnya di RT-mu ada yang meninggal, nggak ada yang mau nyolati, semua dosa. Tapi kalau sudah ada sebagian yang mau nyolati, sudah, yang lain nggak dosa. Gitu ya. Saya minta sedikit simulasi. Saya jelaskan dan ada yang menyimulasikan. Mas Agung sini. Mas Agung sini. Simulasi, bentar. Sambil ditulis ya langkah-langkahnya ya. Nah, Agung berdiri. Tentang sholat jenazah, langkah-langkahnya ya, tata caranya ya.
Yang pertama tentu jenazahnya sudah ada di sini, pura-puranya. Kalau laki-laki kepalanya di mana? Selatan. Selatan. Imamnya, kamu misalnya imam ya, berada di sisi kepala imam. Kalau Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah sampai akhir sudah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir lagi. Begini, saya akan jelaskan sekaligus mempraktekkan, karena kalian suka praktek toh. Nanti ada kelompok ini yang mempraktekkan juga, ya. Nah, ini sholat jenazah pertama kita sudah suci ya, kayak sholat biasa itu ya, menutup aurat. Kelompok ini dulu ya, kelompok ini. Ini misalnya jenazahnya di sini, ya. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Kalau laki-laki kepalanya di selatan. Imam, ya imamnya misalnya ya, berada di sebelah kepalanya imam. Kalau perempuan kepalanya di sana, imamnya berada di tengah jenazah. Kelompok yang lain sudah, yang visual, infografis tadi bisa dipahami? Infografis mana yang gambar? Ini ya. Nah dilihat, kamu bisa rangkum di situ ya. Yang melihat video tadi mana? Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Ditulis di situ ya, LKPD. Yang tidak berkepentingan tidak boleh memfoto ya. Yang memvideo salah satu ini tadi, Mas Aufa ya yang memvideo ya, buat produk. Atau siapa? Oh Mas Kevin ya. Oke. Yo, menghadap ke sana. Imam, jenazahnya di sana, jenazahnya di sini. Nah, ini jenazahnya sudah gini, sudah terlentang dan posisinya di sini tengah, pinggul dari jenazah. Yo, baris yang rapi, maju. Ini nggak ada tempat sujudnya, nggak apa-apa. Yo. Ini, nah oke, sini semua di sini nggak apa-apa. Satu soft nggak apa-apa. Hah? Mayatnya di sini. Nah. Yo, coba dipraktekkan. Pertama niat dulu, karena jenazahnya perempuan berarti ala Mas Filki sudah ya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman, kalian makmuman ya salah. 1 2 3. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman, kalau kalian makmuman lillahi ta'ala. Takbir. Takbiratul Allah. Sekarang sedikit saya minta, kalau tadi kinestetik sudah mempraktekkan ya, ada juga yang saya jelaskan dengan prakteknya. Saya minta dari kelompok apa ya, kelompok mana yang mau menjelaskan dulu? Dari kelompok auditori ya, kelompoknya Mbak Nisvia, Mas Filki, coba menjelaskan langkah-langkahnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kelompok lain, nanti beri tanggapan dan pertanyaan. Kami dari kelompok auditori tadi. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tata cara sholat jenazah. Oke, coba dijelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Sholat jenazah itu bagaimana? Tata cara sholat jenazah dengarkan. Berniat di dalam hati sholat jenazah boleh juga dihafal, dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Adapun contohnya tentang apa? Sholat jenazah. Sudah tahu ya tadi ya, bacaannya, gerakannya, ketentuannya. Kemudian intinya seperti itu Mas Mbak. Sholat jenazah itu hanya sederhana, ya. Bahkan tidak ada sujud rukuknya, hanya berdiri dan takbir. Bacaannya juga tidak susah. Nah, bacaannya sederhana, kalian pasti bisa untuk menghafal. Begitu ya. Nah, tadi kelompok visual dengan melihat video jadi tambah paham? Melihat gambar?
Oke, kelompok auditori ketika saya jelaskan langkah-langkahnya dengan ceramah tadi makin paham? Oke, ini juga kelompok ini tadi paham. Dari kelompok kinestetik setelah dipraktekkan jadi paham? Oke, Mbak Restu paling paham ya, sama Mbak Lalita, Mas Alfian, sama Mbak Arsila, karena tadi sudah mempraktekkan langsung. Beri tepuk tangan untuk semuanya ya. Luar biasa, semua sudah bisa melakukan pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini dengan berbeda-beda. Apa tadi? Diferensiasi. Saya akan kasih assessment atau soal ya, saya kirim di grup, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Kok 10 menit terlalu banyak, waktu 3 menit saja, 3 menit ya. Oke, sudah saya cek semua dan di sini hasilnya ada, aduh masih ada 2 orang yang tiga orang yang masih di bawah minimal ya. Nah, siapa itu? Oh ya, Kevin, satu Kevin. Aduh, nggak apa-apa ya. Nanti saya kasih remedi. Remedinya nanti saya jelaskan lebih rinci lagi tentang sholat jenazah. Saya minta jawab 3 pertanyaan ini untuk refleksi belajar kita hari ini. Yang pertama, apa yang paling kamu nikmati dari proses belajar kita kali ini? Saya minta jawab Mbak Zahra. Apa yang paling kamu nikmati? Berdiskusi dengan teman. Udah? Ada lagi? Oke, bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sudah nggak ada yang ditanyakan, berarti semua sudah ada ilmu yang kita dapat di 2 jam pelajaran ini, begitu ya. Kalau tidak ada, semoga ilmunya yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Apa itu bermanfaat? Bisa dipraktekkan di kehidupan nyata ya. Jadi orang Islam yang baik dengan cara bisa melakukan ibadah sholat jenazah di masyarakat atau di keluarga ketika ada yang meninggal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sama-sama. Oke.